saya hormati. Dan tentu yang sangat istimewa pada hari ini adalah dan Ketua Kamanasa dengan seluruh keluarga Kamanasa yang telah memberikan lahan yang begitu luas kepada pemerintah Kabupaten Malaka untuk bisa membangun pusat pemerintahan Kabupaten Malaka. Mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk keluarga kita, khusus pemilik lahan tanah yang secara hukum pada tanggal 11 Februari saya bersama wakil pemilik lahan telah menandatangani kesepakatan bahwa Bapak Ibu yang pemilik lahan telah menyerahkan tanah seluas 15,8 hektar dengan terima kasih. Ya, sedikit ada gangguan sebetulnya. Jadi telah diserahkan lahan oleh pemilik lahan secara hukum, itu kami tanda tangan bersama pada tanggal 11 Februari 2022. Sekaligus saya pun sudah menandatangani tangan untuk kebersamaan ini. Mengapa saya harus menyampaikan? Karena di dalam kesepakatan itu ada satu klausul yang diperjanjikan oleh pemilik lahan, menjanjikan bahwa lahan yang diserahkan tidak dalam keadaan sengketa, clear, bersih dari semua gugatan, dan itu adalah hak milik mereka dan mereka menyerahkan. Itu poin untuk kerjasama. Karena itu harapan saya, kita mau melakukan apapun, terutama kalau mau membangun di atas lahan, hal pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kesepakatan secara hukum, sehingga tidak mengakibatkan atau tidak berpengaruh ketika pembangunan sudah berjalan. Ini saya mesti klarifikasi secara terbuka. Kemudian peduli dari pemerintah Kabupaten Malaka adalah mengangkat anak-anak pemilik lahan untuk menjadi tenaga kontrak daerah, kecuali semenjak pemekaran Kabupaten Malaka dan mereka yang memiliki lahan di tempat ini namun sudah menjadi pegawai negeri sipil. Dan kita pun akan terus mensupport, mendukung, sehingga adik-adik ini kita terus memberikan perhatian. Di dalam perjanjian itu pula ada juga klausul agar siapapun kemudian menjadi pemimpin bupati wakil bupati berikutnya jangan membuat diskriminasi terhadap anak-anak yang menjadi ahli waris dari tanah yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Malaka. Ini saya harus tegaskan, dan mereka juga sudah punya komitmen bahwa mereka pun tidak akan terlibat dalam politik praktis. Siapapun jadi bupati, siapapun jadi wakil bupati, mereka hanya tegak lurus, tunduk dan taat kepada aturan yang ada. Ini sedikit penegasan sehingga kita sama-sama saling memahami. No ferik sih ya? No ferik sih ya? Halilia non uit. Susah besar. Susah itu? Nah, susah ona. Gitu. Langkah demi langkah, tahap demi tahap, kita harus melakukan sesuatu. Dan sesuatu yang diperjuangkan oleh Komite Pemekaran Malaka, salah satu adalah Malaka harus mekar, dan yang kedua adalah Malaka harus punya pusat pemerintahan kabupaten sendiri. Kita setuju, kita sepakat? Sepakat? Ya. Ya, berikan tepuk tangan, tidak semalu-malu. Tepuk tangan, bahwa amoy kecuali pakai nak amoy. Jadi intinya bahwa kita harus satukan pasukan, satukan barisan, satukan hati, satukan pikiran supaya kita bisa berhasil membangun pusat pemerintahan Kabupaten Malaka.
silakan bagi teman-teman saudara-saudaraku yang masih menyindir, masih kritik, itu hak asasi setiap orang. Silakan saja. Tetapi itu tidak menjadi hambatan buat SNKT untuk mundur atau untuk berhenti berbuat sesuatu. Sama sekali tidak. Justru itu menjadi rotan, pecutan untuk SNKT untuk berbuat demi kepentingan Rai Melaka. Hak asasi setiap orang, silakan saja. Turi hudeleon saya kaisa, silakan, tidak apa-apa. Turi jatuh saya kaisa, silakan, itu sah-sah saja. Gitu. Tapi itu bukan menjadi tantangan atau itu bukan mencoba untuk mengalihkan fokus saya dengan saudara saya Kim Taulin untuk kami sedikit terpecah pikiran, sama sekali tidak. Kami hanya fokus untuk membangun. Karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kami selesaikan, yang harus kami kerjakan. Waktu kami untuk bertarung lagi itu masih sangat singkat. Karena itu, silakan bagi kami, kalaupun itu kritikan, kalaupun itu sindiran, buat kami itu adalah doa. Doa supaya kami bisa makan juga lebih enak lagi, fisik juga tambah kuat lagi, ya. Karas masih tuang kuit, pati suruh lifuang krehu traine, gitu. Ya. Jadi saya selalu dengan adik Kim, adik sabar tabah, hadapi dengan senyuman saja. Ya, badai pasti berlalu. Semua akan indah pada waktunya. Ya, kita pasti akan membangun karena tujuan kehadiran kita. Saya hadir secara pribadi. Itu karena dipanggil tidak hanya oleh leluhur, tapi secara nyata oleh leluhur yang sekarang beliau sudah menjadi leluhur, almarhum Ludovikus Tauling. Beliau katakan kepada saya, Bapak Simon, saya dukung Bapak Simon jadi bupati, tapi menuin merik kantor bupati Rai Melaka. Karena itu saya harus lakukan, saya harus lanjutkan perjuangan almarhum Bapak Ludovikus Tauling. Dan tentu di tempat ini saya berterima kasih banyak. Karena tanpa pemekaran belum tentu SNKT menjadi bupati dan wakil bupati di Melaka. Jadi luar biasa. Mungkin Bapak Jakim Lopez tidak hadir, tapi beliau pasti sedang mendengar. Saya akan menyampaikan dari tempat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih pada tokoh-tokoh pejuang daerah otonomi baru, khusus Kabupaten Melaka. Ada Bapak Jakim Lopez, ada almarhum Ludo Tauling, ada almarhum Frans Leburaya, ada Bapak Herman Heri. Terlalu banyak tokoh-tokoh yang tentu saya tidak sebutkan satu persatu, tapi di tempat ini saya minta kepada adik-adik saya, wartawan, untuk segera menulis sejarah yang benar. Jangan membohongi sejarah, jangan menipu sejarah. Apa yang orang pikirkan, apa yang orang ucapkan, apa yang orang rasakan, apa yang orang lakukan, mari kita menulis sesuai dengan itu. Karena mereka menjadi tokoh panutan buat kita. Tanpa pejuang-pejuang itu, belum tentu saya dengan adik Kim bisa hadir di tempat ini. Tentu banyak yang bertanya, kenapa harus tanggal 14 Februari? Mari kita main angka. 14, 1 tambah 4 itu 5. 5 itu tidak bisa keluar dari 5 dasar negara Pancasila. Lalu kenapa mesti Februari? 1 tambah 4, 5, tambah 2, 7. Tujuan harus tercapai untuk membangun kantor bupati di Rai Melaka. Kita main angka. Lalu kenapa pas hari kasih sayang? Tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat selain hukum dasar kita, cinta kasih kepada sesama. Dengan cinta bisa mengalahkan apa saja. Sebab cinta akan membangkitkan orang, akan terus bersemangat. Cinta, cerita indah, nyata abadi. Saya yakin dengan kasih sayang begitu hebat,
dengan saling sebagai selagi netek hafuli malu, saya terlalu yakin bahwa pasti apa yang kita inginkan akan terjadi. Ya, bahwa dalam perjalanan tentu ada gesekan, ada pro kontra, itu wajar. Jangankan SNKT, gubernur, presiden dicaci maki, itu tidak apa-apa. Terakhir jawaban bosnya Bapak Hendrik Fahik dengan Pak Wakil, itu aja kok repot. Ya, karena kita tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tetapi kita menyadari, karena itu saya tentu terima kasih banyak sekali untuk Bapak Ibu yang hari ini mau meluangkan waktu. Romo, suster, ustadz, pendeta, kita sekalian yang hadir di sini. Pak Kapolres, Pak Dandim, jauh-jauh dari Ratembuan. Karena ada rasa cita, rasa ketertarikan bahwa saudara saya di Melaka juga bagian dari saya. Kalau enggak, ngapain Pak Wiji jauh-jauh dari Ratembuan, lari pagi-pagi? Ini kan semata-matanya saling menghormati, saling menghargai. Karena itu tidak ada kata yang lebih dahsyat, hanya saya katakan terima kasih banyak atas doa, dukungan, karena walaupun dihantam kiri kanan, tapi SNKT masih tetap berdiri tegak. SNKT belum ada istilah kata mundur, SNKT belum ada istilah kata pecah, SNKT tetap utuh, SNKT tetap maju untuk membangun sampai waktu yang menentukan. Jadi kami tetap milik semangat. Dan ini pidato kami, kampanye kami di mana-mana pada saat suksesi, pada saat pilkada, bahkan debat. Saya tegaskan waktu itu. Karena itu saya harus implementasikan. Betul Pak Wakil Ketua 2 katakan tadi. Wujud dari infrastruktur untuk pelayanan publik, salah satu kita harus punya kantor. Kepala desa saja punya kantor, camat saja punya kantor, masa bupati, wakil bupati nggak punya kantor? Sungguh terlalu. Kabele, dan hak baik fau sudah tur lah mau umat tak ada dibayar masa. Kita emang mesti hau umat. Ini ya, ini logat dan ini kebudayaan, kekayaan dari budaya kita. Logat wekfau begini, logat ami we penunia dimea ini ya. Dan saya sangat menghargai Bapak Ibu yang ikat kain seperti saya. Terlepas ada yang keberatan, biarkanlah dia, mungkin dia tidak paham akar budaya, biarkan dia keberatan. Ya mungkin dia keberatan karena dia nemeti atau orang nemeti natain heru, tidak apa-apa, tidak usah ditanggapi terlalu serius. Jadi kita harus menghargai budaya kita. Karena itu tahapan pertama kita harus mohon izin, minta permisi, karena kita percaya kepada leluhur. Yesus leluhur kita, Nabi Muhammad juga leluhur. Kita punya leluhur, dan kita percaya penguasa bumi tanah yang menjadi kawasan Birai BTM, kita harus serahkan untuk beliau membuat upacara sesuai tradisi Melaka. Kita harus lakukan dulu. Pertanyaannya, kapan peletakan batu pertama? Bapak Ibu sekalian, peletakan batu pertama itu kapan saja. Tetapi semua butuh waktu, butuh proses, butuh dokumen yang valid. Karena salah satu pembangunan besar mangkrak adalah terlalu banyak orang mau. Sudah style begini, Pak Kim datang, oh tidak boleh, harus menghadap kiri. Terus si Monah datang kanan, Romo datang, oh tidak, mesti mundur lagi. Nah ini yang kadang-kadang membuat menjadi terhambat. Kemudian ya kita harus mencari kontraktor yang profesional. Dan di dalam hukum perdata, dia harus ada jaminan. Gitu. Andai kata apabila
sampai waktu tidak selesai, apa jaminannya? Harus ada jaminan sehingga dia terpacu, persaingan juga sehat gitu. Karena kadang-kadang orang buat perjanjian tanpa jaminan. Jaminannya semangat, ya semangat membangun bangsa, semua orang semangat, tapi semangat menumput belum tentu. Karena itu prosesnya itu harus kita siapkan betul dokumen, lalu kita harus lihat bonavitas, kehebatan, track record orang yang akan membangun, sehingga kita kemudian tidak saling menyalahkan. Dan sistemnya adalah sistem multi years. Kita tidak hanya tahunan, karena khawatirnya 2022 tidak selesai lalu tidak bisa dilanjutkan, dan itu harus kami terbitkan peraturan bupati minimal. Jadi tidak usah khawatir. Tapi saya terlalu yakin di November orang main SB maka asotu. Jadi saya yakin pasti buat hari. Ya. Ini SB maka asotu. Main SB. Jadi sekali lagi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tidak ada kata yang lebih istimewa. Saya hanya katakan bahwa mari kita bersyukur kepada Tuhan, leluhur alam semesta, khusus alam Laberai, alam Sukabi, wilayah hukum Desa Kamanasa yang telah mengizinkan kita bisa masuk di kawasan ini untuk tempat yang dibersihkan, diratakan, ditata, lalu kita setelah dokumen tadi sudah lengkap, mulai kerja, lalu peletakan batu pertama, kita akan diskusi bersama, kita melihat waktu yang tepat. Tapi pekerjaan setelah semua beres, jalan saja, kerjakan saja supaya kita kayak terus itu, ya dokumen sudah lengkap, silakan kerja terus. Waktu untuk peletakan batu pertama kita cari waktu yang pas, waktu yang tepat. Tentu ada sejarahnya lagi. Demikian, tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kalau tadi Begladius nalo pantun musir Melaka, saya sudah tidak mau kalah toh. Oga ringan-ringan saja. Kita yang masih muris halo kawan. Matan takarai taka lalu semi. Yang berikut untuk pantun rendah hati. Aifunan leolaran kita lain Mose saka aifunan loro nano. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.